Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu hendaklah kamu takut akan Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang dalam keadaan takut. Takut virus, takut susah, takut sakit, takut bangkrut, takut gagal, takut miskin, takut krisis, dan takut yang lain-lainnya Bapak Ibu Saudara. Ya, secara daging hal itu memang kita takuti. Tapi ada sebuah takut yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Hidup kita akan dahsyat bila kita memiliki takut akan Tuhan. Untuk pembacaannya saya ambil di dalam Ulangan 10 ayat 12. Saya akan membacakannya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan belajar firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Bila kita punya sikap takut akan Tuhan, kita tidak akan memiliki ketakutan-ketakutan yang saya sebutkan tadi di atas. Takut itu normal, tapi ketakutan itu tidak akan menghilangkan sukacita kita. Ketakutan itu tidak akan menguasai kita. Karena apa? Karena ada jaminan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan memiliki arti yang pertama, yaitu memiliki kesadaran akan Tuhan. Di sini ada kata sadar. Ada istilah-istilah yang sedang ngetren saat ini, yaitu sadar kamera. Wah, orang-orang seperti ini biasanya kalau di foto, kalau di depan kamera, mereka langsung gimana Bapak Ibu Saudara? Ya, mereka langsung memposisikan dirinya sebaik mungkin, bener gak? Mungkin misalnya dagunya agak diangkat ke atas sedikit nih, misalkan, atau kepalanya agak nengok ke kiri dikit, misalnya. Aku kalau agak nengok ke kiri tuh kelihatan kurusan loh, misalnya. Atau ada lagi yang kalau di depan kamera tahan nafas, tahan perut. Ini biasanya bapak-bapak ini, termasuk saya juga sih. Nah, itu adalah sadar kamera. Ada lagi yang namanya sadar kesehatan. Makannya dijaga banget. Gak makan gorengan, gak makan nasi, ngindarin karbo, ngindarin yang asin-asin, ngindarin yang manis. Datang ke tempat gym, setiap pagi jogging. Sadar banget dengan yang namanya kesehatan, karena bagi dia kesehatan itu sangat-sangat penting. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang sadar. Sadar kesehatan, bagus. Sadar kamera, bagus. Tapi banyak orang yang gak sadar akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang pertama memiliki kesadaran akan Tuhan. Contohnya gimana sih? Contohnya sadar akan kehadirannya. Tuhan itu maha hadir. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi misalnya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan bagi Tuhan, kita mesti punya kesadaran bahwa Tuhan itu ada di mana-mana.
Istri kita mungkin nggak lihat, istri kita mungkin nggak tahu, suami kita mungkin nggak lihat, suami kita mungkin nggak tahu, pendeta kita mungkin nggak lihat, pendeta kita mungkin nggak tahu. Tapi milikilah kesadaran walaupun kita sendiri aja sadar ada Tuhan bersama dengan kita. Itu adalah sebuah kesadaran yang tinggi akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kehadirannya, bukan hanya sadar akan kehadirannya, tapi juga sadar akan kebenarannya. Waktu kita akan merencanakan sesuatu, memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, kita langsung ingat, ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak ya? Aku bertindak gini bener gak ya? Aku memutuskan gini bener gak ya? Aku ngomong gini bener gak ya? Itu adalah takut akan Tuhan, kesadaran akan Tuhan. Apalagi kesadaran akan kekudusannya. Dia adalah Allah yang kudus. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak akan melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan menolong kita. Tangan Tuhan memberkati kita. Tangan Tuhan menyembuhkan kita. Kudus itu indah. Kudus itu membuat hidup kita naik, Bapak Ibu Saudara. Saat kita menjalani, saat kita menjalani hidup ini dan kita punya kesadaran, aku punya Allah yang kudus, itu membuat hidup kita takut akan Tuhan. Definisi takut akan Tuhan yang pertama, kesadaran akan Tuhan. Waktu kita sadar akan Tuhan, sadar akan kehadirannya, sadar akan kebenarannya, sadar akan kekudusannya, kita akan respect, kita akan menghormati Tuhan. Dari cara beribadah pun itu menunjukkan bahwa kita sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita menghormati Dia dengan datang lebih awal, dengan kita mempersiapkan diri kita sebelum ibadah, dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mencatat semua firman Tuhan, tidak sambil buka WA, tidak sambil buka IG, FB, main game dan lain-lain. Itu sebuah kesadaran bahwa kita bukan hanya mengikuti ibadah yang dipimpin oleh manusia, tapi Tuhan yang sedang berbicara lewat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada contoh nih, saya akan mencontohkan salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Daud. Daud itu dikatakan orang yang sangat disayang Tuhan. Daud itu luar biasa sekali. Dia raja yang besar, raja yang luar biasa, tapi dia nggak luput juga dari kesalahan. Alkitab menuliskan di suatu sore Daud bangun tidur, dia jalan-jalan santai, tiba-tiba Daud melihat perempuan cantik namanya Batseba. Batsebanya lagi mandi. Nah, seorang Daud yang udah beristri dan takut akan Tuhan, tapi saat itu Daud jatuh dalam dosa. Dia panggil anak buahnya, tolong panggil Batseba, suruh menghadap ke aku. Singkat kata, Batseba hamil dengan Daud. Nah, suami Batseba yang namanya Uria lagi pergi perang saat itu. Daud bukan hanya mengambil istri orang, itu dosa yang pertama Daud. Berzina dengan Batseba itu dosa kedua. Punya siasat jahat, dosa ketiga. Dia minta sama panglimanya supaya si Uria ditaruh di baris paling depan dalam medan perang. Tujuannya apa?
Ya supaya si Uria itu cepat mati. Karena Daud mengingini istri Uria itu, si Batseba itu tadi. Itu dosa keempat. Membunuh orang walaupun lewat orang lain. Dan perantara itu dosa juga. Singkat kata, Uria mati dalam peperangan, diambillah si Batseba jadi istrinya Daud. Daud dosanya berat banget ya. Mengambil istri orang, berzina, punya siasat jahat, membunuh. Kemudian Nabi Nathan datang nih sebagai penasihat rohani, sebagai penasihat rohaninya Daud, datang sama Daud. Dia bilang gini, Daud, ini ada orang kaya banget, punya harta banyak banget, punya hewan banyak. Di sebelahnya ada orang miskin, cuman punya satu hewan aja. Hewan itu disayang banget, udah kayak anaknya sendiri, digendong-gendong, dikasih makan, dirawat. Tiba-tiba si orang kaya ini punya tamu. Dia kan pengen menghidangkan makanan untuk tamunya, tapi yang diambil hewannya orang yang miskin itu, disembelih untuk makan tamunya. Keterlaluan. Daud emosi dengar cerita itu. Lalu Daud berkata, dia harus dihukum mati. Harus yang diambil diganti 4 kali lipat katanya. Nabi Nathan sebagai pembimbing rohani Daud bilang begini, Daud, kamu itu adalah orangnya. Daud kaget. Daud gak pakai au. Daud gak membela diri, dia langsung timbul kesadaran akan Tuhan. Iya Tuhan, aku salah, aku berdosa. Daud minta ampun sama Tuhan. Walaupun pada akhirnya anaknya mati. Dalam kitab Mazmur, doa penyesalan Daud, doa mohon ampunnya begitu luar biasa. Daud sungguh takut akan Tuhan. Dia pernah jatuh. Dia sungguh takut akan Tuhan. Dia pernah jatuh tapi dia langsung bertobat. Inilah yang Tuhan inginkan juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita jatuh dalam dosa, segera datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat, tidak ngulangi lagi. Tuhan kita itu Tuhan yang simple, yang gak ribet. Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kasih kok. Ketika kita jatuh dalam dosa, datang sama Tuhan, minta ampun, bertobat, jangan ulangi lagi. Sudah cukup, itu tok kok yang Tuhan inginkan. Tuhan tuh gak butuh janji-janji kita. Kemudian kita mau baca di Mazmur di pasal 51 Mazmur 51 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Saya akan membacakannya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Oh maaf. Ayat yang ke-5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ada satu bagian lagi, Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Daud benar-benar sadar dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kemudian kita akan baca lagi dalam Filipi pasal yang ke-2, Filipi 2 ayat 12. Saya akan membacakannya.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jika ada pendeta, nggak ada pendeta, ada istri, nggak ada istri, ada suami, nggak ada suami, nggak ada siapapun saat kita sendiri, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu adalah sebuah kesadaran akan Tuhan. Itu adalah artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berarti membenci apa yang Tuhan benci. Artinya membenci apa sih? Membenci ya yang nggak suka aja. Contohnya gini, Bapak Ibu Saudara, di sini yang pernah muncul jerawat, siapa yang pas jerawatnya datang malah bilang gini, asik, aku ada jerawatnya nih. Wah, bagus banget ya jerawatnya ya, banyak ya. Gitu gak Bapak Saudara? Semua orang kesel kan kalau ada jerawatnya. Karena apa? Karena mengganggu penampilan kita. Aku gak suka nih jerawat. Dengan cara apapun pengen dihilangin tuh jerawat dari muka kita. Dengan cara apa? Misalkan disuntik, dipencet, dikasih obat, apapun itu caranya, jerawat harus hilang. Itulah contohnya, salah satu contoh benci Bapak Ibu Saudara. Nah, terhadap dosa kita juga harus membencinya. Takut akan Tuhan berarti membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan Yesus benci dosa. Dosa itu seperti kotoran. Ada orang yang seneng gak sama kotoran? Itu sampahnya udah 2 bulan, jangan dibuang dong. Itu kan enak baunya itu, seperti aroma terapi. Gak ada. Kita semua benci sama kotoran, kita benci jorok. Nah, terhadap dosa, itu bencinya harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian takut akan Tuhan yang ketiga adalah menyukai apa yang Tuhan sukai. Sederhana sekali sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita nggak tahu apa yang Tuhan sukai karena kita nggak baca Alkitab, kita nggak baca firman Tuhan. Kalau kita baca, kita tahu semua yang Tuhan sukai. Tuhan suka suami mengasihi istri, Tuhan suka istri tunduk pada suami, Tuhan suka kalau hidup kita memuliakan Dia, Tuhan suka kalau hidup kita menyembah Dia, Tuhan suka kalau hidup kita jadi garam bagi dunia, jadi terang. Hidup kita mencerminkan Tuhan. Tuhan suka kalau kita berbagi, mengampuni, dan mengasihi banyak lagi yang Tuhan suka. Takut akan Tuhan adalah menyukai apa yang Tuhan sukai. Saya kasih contoh dalam Yeremia 9 ayat 24 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakannya, Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Dia menyukai kalau kita memahami dan mengenal Tuhan. Ini baru salah satu contoh aja. Jadi kalau kita benar-benar mau takut akan Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan senang.
misalnya memahami dan mengenal Tuhan. Banyak dari kita yang nggak mengenal Tuhan. Kita cuma tahu akan Tuhan. Menurut saya hal ini diizinkan juga terjadi seizin Tuhan. Bagaimana kita sedang mengalami krisis saat ini saatnya kita mengenal dan mengalami Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati semua kebutuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, kita harus mengerti 3 arti tentang takut akan Tuhan itu. Yang pertama tadi, takut akan Tuhan punya arti kesadaran akan Tuhan. Waktu kita sadar akan Tuhan yang luar biasa, kita akan bisa menghormati Dia. Takut akan Tuhan punya arti yang kedua, benci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci dengan dosa. Kita juga harus membencinya. Takut akan Tuhan punya arti yang ketiga, yaitu mencintai apa yang Tuhan cintai, menyukai apa yang Tuhan sukai. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua.